Hello Technolovers! Masih ingatkah kalian pada 2016 silam ada sebuah kasus yang menghebohkan, yakni kematian Wayan Mirna Salihin karena minum kopi? Kasus tersebut kini kembali ramai diperbincangkan usai film Netflix yang berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang pada 28 September 2023. Dalam film dokumenter tersebut memang mengungkapkan sisi lain dari kasus kopi sianida yang jarang diberitakan luas oleh media pada beberapa tahun lalu. Bahkan kata ice cold menjadi trending di Twitter selama beberapa hari. Hal tersebut terjadi karena banyak netizen yang merasa adanya kejanggalan dalam film tersebut dan membuat ragu kalau Jessica Kumala Wongso adalah pelakunya. Mengenai munculnya film tersebut, akibatnya berbagai teori serta spekulasi bermunculan. Lantaran ada beberapa kejanggalan yang terlihat dalam penanganan kasus tersebut. Lantas, seperti apa kejanggalan-kejanggalannya? Mari kita bongkar berikut ini. Jasad Mirna tidak diotopsi secara menyeluruh. Seiring waktu telah berlalu, ternyata ada kejanggalan lain adalah fakta jenazah Mirna tidak pernah diotopsi. Seperti diungkap oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo. Dalam persidangan, Slamet mengungkap pihaknya memang tidak melakukan otopsi pada Mirna. Slamet mengatakan salah satu alasan jenazah Mirna tak diotopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Ketika itu, penyidik hanya minta Slamet untuk mengambil sampel dari sejumlah organ Mirna, seperti dari empedu, hati, dan urin. Sementara itu, kuasa hakim Jessica Wongso, Otto Hasibuan, tak terima jika kliennya dijerat dengan pasal pembunuhan, tapi nyatanya jenazah korban tidak pernah diotopsi. Bahkan dalam nota pembelaan, Otto membocorkan bahwa ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menyetujui jika jenazah putrinya diotopsi. Menurut ia, tanpa dilakukan otopsi, mestinya kejahatan kriminal Jessica secara otomatis tidak terbukti. Kandungan sianida dalam tubuh Mirna belum dalam tahap mematikan. Ahli patologi forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Dr. Jaya Surya Atmaja, adalah sosok yang pertama kali memeriksa jenazah Mirna. Saat itu, sang dokter mengaku tidak menemukan kadar sianida dalam lambung Mirna selama memeriksa jenazah 70 menit di awal kematian. Namun, saksi ahli toksikologi yang dihadirkan pihak ayah Mirna mengatakan ada 0,2 mg sianida per liter darah yang ditemukan dalam lambung jenazah setelah 3 hari meninggal dunia, atau setelah mayat diotopsi lagi. Sementara sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50 hingga 176 mg. Beda antara penemuan sianida dengan kadar sianida mematikan pun sangat jauh. Apalagi sianida ditemukan setelah 3 hari kematian. Dalam persidangan awal, jaksa menuduh Jessica meracuni Mirna dengan sianida dalam kadar tinggi, yakni 5 mg yang dicampurkan dalam es kopi Vietnam. Saksi ahli mendadak dideportasi. Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica sempat menghadirkan Beng Beng Ong yang merupakan seorang ahli patologi forensik dari Australia untuk mengungkap terjadinya kematian pada seseorang akibat sianida. Dalam kesaksiannya, Beng Beng Ong menyebut kematian Mirna bukan karena racun sianida. Kendati demikian, kehadiran Beng Beng Ong di persidangan tak bisa berlangsung lama karena pihak jaksa penuntut menemukan adanya pelanggaran imigrasi. Beng Beng Ong menjadi saksi di pengadilan dengan menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK. Ia kemudian dideportasi dan dicekal ke Indonesia selama 6 bulan. Apakah ini semua hanyalah kebetulan atau memang ada yang mengatur? Menurut kalian gimana, gengs? Di momen itulah Otto meyakini bahwa pihaknya akan kalah. Sejak itu saya sudah melihat sudah tidak mungkin untuk menang. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar ayah mertua aktris Jessica Mila ini. Warna jenazah awalnya biru, bukan merah ceri. Salah satu poin yang diungkap dalam film dokumenter tersebut juga adalah perbedaan warna kulit wajah Mirna Salihin dengan indikasi keracunan sianida. Menurut ahli patologi forensik RSCM, Jaya Surya Atmaja, temuan pada kulit wajah Mirna adalah warna kulit biru. Padahal korban sianida seharusnya mengalami reaksi kulit wajah yang memerah. Jaya menjelaskan bahwa orang yang meninggal karena sianida memiliki kandungan HBO2 yang tinggi, sehingga membuat kulit wajah mereka memerah.
Fakta itu ia sampaikan di persidangan saat menjadi saksi, namun pihak jaksa penegak umum tiba-tiba menunjukkan foto mendiang Mirna yang berwarna merah ceri. Tak hanya itu saja, dalam kanal YouTube Dr. Richard Lee, Jaya Surya Atmaja juga menjelaskan ada beberapa kejanggalan dalam kasus pembunuhan Mirna. Beberapa kejanggalan tersebut antara lain, hasil otopsi mengatakan baik di hati, darah, dan urin tidak ditemukan unsur sianida yang menyebabkan kematian. Saat meninggal, wajah Mirna Salihin tidak berubah menjadi merah ceri atau merah terang. Wajahnya berwarna biru, tidak tercium sianida di dalam tubuh Mirna Salihin saat otopsi berlangsung. Apabila ada sianida di dalam tubuh, maka sianida tersebut akan secara cepat menyebar ke seluruh tubuh manusia dan mudah terdeteksi. Hanya bagian lambung saja yang ditemukan sianida dan hanya sebanyak 0,2 ml pada saat pemeriksaan otopsi hari ketiga kematian. Hasil muntahan Mirna pada saat di rumah sakit juga menunjukkan negatif sianida. Kopi yang awalnya di gelas dipindah ke botol, tapi tidak tertulis di berkas kepolisian. Devi Siagian, manajer, dan Rangga Saputro, barista di Cafe Oliver, mengamankan kopi yang Mirna minum. Sebelum polisi datang, Rangga memuap kopi di dalam gelas tersebut. Bahkan Devi dan Rangga bergantian mengecek bahan di dapur. Mereka tidak menemukan bau, rasa, dan warna menyengat dari bahan-bahan yang berada di dapur, hanya di kopi milik Mirna. Namun, di persidangan kopi tersebut sudah dipindahkan ke dalam botol, tapi proses pemindahannya tidak ditulis di berkas kasus dari kepolisian. Jaya juga berkata jika sianida yang sudah mencair akan berubah jadi gas di ruangan tertutup, dan itu seharusnya berdampak pada orang di sekitar Mirna. Tidak ada bukti video yang memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna. Sampai sekarang belum dapat dipastikan siapa orang yang memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Namun, ada gambar yang memperlihatkan Jessica memindahkan belanjaan untuk menutupi gelas dari sorotan CCTV di tempat mereka bertemu. Wawancara Jessica Wongso dihentikan. Dalam film dokumenter tersebut, Jessica Wongso sempat diwawancara namun dihentikan begitu saja di tengah jalannya wawancara karena dinilai pernyataannya terlalu dalam. Petugas tersebut juga mengatakan bahwa wawancara tersebut tidak berizin serta melanggar aturan. Mengenai hal tersebut menimbulkan tanda tanya dari berbagai pihak karena selama ini para penjahat bahkan sekelas teroris sekalipun diberikan izin untuk diwawancarai. Sehingga sebagai gantinya dalam film dokumenter Ice Cold Murder, Kofi and Jessica Wongso menampilkan buku harian yang ditulis oleh Jessica selama berada di balik jeruji besi. Jadi, menurut Teknolovers, gimana nih? Apakah kalian juga jadi ragu pasca menonton filmnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa!